Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ariksan. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menampilkan sebuah gambar citra menggunakan aplikasi MATLAB dengan beberapa gambar, yaitu gambar binar, kemudian deteksi tepi prewin, kemudian deteksi tepi sobel. Baiklah, di sini yang pertama yang harus kita siapkan ialah sebuah gambar, dan sebuah folder supaya rapi file yang akan kita buka nanti. Kemudian kita buka aplikasi MATLAB-nya. Seperti ini tampilan ketika aplikasi sudah dibuka. Pada command window, di sini kita ketik width, maka akan muncul tampilan seperti ini, create new GUI, kemudian blank GUI default. Ini biarlah, kita klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, tampilan figur GUI-nya. Di sini saya akan menambahkan sebuah panel di bagian sebelah kanan ada icon panel. Kemudian di sini saya menambahkan X. X ini berfungsi sebagai tempatnya sebuah gambar citra kita nanti. Di sini saya akan membuat beberapa X karena kita akan menampilkan beberapa gambar. Kita copy, Ctrl paste, Ctrl F. Kita copy saja biar supaya ukurannya akan sama. Setelah membuat X, saya di sini akan menambahkan button sebagai tombol untuk menambahkan gambar atau menginput gambar. Kita copy lagi untuk di bagian bawahnya. Kemudian di sini saya akan memberi nama X1-nya, mengubah namanya dengan mengklik kanan. Kemudian property inspector, kita cari tag. Kita cari tag pada menunya. Kemudian X1 kita ganti. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi gambar asli. Pada penggantian nama ini dilarang menggunakan spasi. Kita gunakan underscore. Kita gunakan garis bawah. Kita enter, kemudian kita close. Di X kedua di sini saya akan mengubah namanya menjadi binner. Sama seperti mengubah gambar pada X pertama tadi, kita cari tool tag. Kemudian kita ganti X2-nya menjadi binner. Kita enter, kemudian kita close. Sama seperti selanjutnya X4-nya. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi prewid. Enter, kemudian kita close.
Untuk X5-nya di sini saya juga akan mengganti namanya di tag. Di sini saya akan mengganti namanya Sobel. Kita enter, kemudian kita close. Setelah kita mengganti semua nama pada X-nya, di sini kita akan mengganti nama pada button-nya atau tombolnya. Sama seperti mengganti nama pada X-nya tadi. Di sini tapi yang kita cari string bukan tab. String pada push buttonnya kita ganti. Di sini saya ingin membuatnya menjadi tampilkan gambar. Tampilkan gambar. Kita enter, kemudian kita close. Selanjutnya di sini saya akan mengganti namanya lagi. Sama seperti yang tadi. Di sini saya ganti namanya menjadi tampilkan hasil. Enter, kemudian kita close. Di bagian ini juga saya ganti juga. Tampilkan hasil. Selanjutnya saya akan merapikan biar rapi. Saya akan merapikannya agar lebih menarik. Kemudian selanjutnya pada push button kita atau tombol kita klik kanan, kemudian kita cari view callbacks, kemudian callback. Maka akan muncul codingan seperti ini. Di sini kita akan membuat sebuah codingan untuk push buttonnya, atau fungsi dari tombolnya. Baiklah, di push button 1 di yang kita buat tadi itu, yang pada tampilan gambar untuk menampilkan gambar asli. Di sini kita ketik buka kurung kotak, terus file name, kemudian koma, path name, kemudian tutup kurung kotak sama dengan UI get file.
do we get file dalam kurung titik jpg tanda petik atas, kemudian tanda bintang, kemudian tanda petik atas lagi, titik jpeg. Ini untuk format file yang akan kita buka. Kemudian tanda bintang lagi, kemudian titik dua lagi, titik koma atas lagi, kemudian di sini titik png agar bisa tampil. Kemudian tutup kurung, kita tutup kurung, titik 2 koma. Kemudian yang selanjutnya itu kita enter, kemudian img sama dengan mred dalam kurung, buka kurung kotak, kemudian path name, kebalikan dari file name dengan path name ini tadi. Tutup kurung kotak, kemudian tutup kurung. Jangan lupa dengan titik 2 komanya untuk menutup codingan. Kemudian handle titik img sama dengan img. Kemudian kita enter with data atau with that, with that nya adalah buka kurung objek kemudian setelah objek koma handles. Kemudian tutup kurung, titik 2 koma, kemudian enter. Kemudian X, agar bisa membaca X kita tadi, X dalam kurung hands, kemudian titik yang sudah kita masukkan nama X kita tadi yang sudah kita ganti. Tadi saya membuat untuk button satunya itu gambar asli. Di sini saya masukkan gambar asli. Kemudian tutup kurung.
tanda petik koma, kemudian kita enter I'm show untuk menampilkan gambar. I'm show dalam kurung menampilkan bentuk gambar IMG, tanda petik. Kemudian di sini saya akan menambahkan titel gambar asli. Baiklah, selanjutnya kita uji dulu, kita uji coba apakah berhasil untuk codingan pada push button yang pertama dengan mengklik run. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik push buttonnya, tampilan gambar. Terjadi kesalahan, ada error yang terjadi. Dapat melihat di bagian, berarti di bagian codingan kita ada sebuah kesalahan. Baiklah, kesalahannya ini berada di bagian image pada line 82. Di sini kita lupa menambahkan untuk file name-nya, koma, kemudian file name, Baiklah, kita coba lagi, kita run. Ternyata masih ada error. Baiklah, kesalahannya ada berada di bagian UI get file kita. Di sini seharusnya koma, kemudian tanda bintang. Baiklah, selanjutnya kita uji coba, kita run. Tampilkan gambar, maka akan muncul tampilan seperti ini. IMG, kita open, masih terjadi error. Baiklah, sepertinya kesalahannya berada di bagian X-nya, handles. Di sini saya mengganti namanya tadi menggunakan huruf besar untuk gambar dengan aslinya. Itu kita ganti huruf besar, kemudian kita run. Di bagian sini kita klik tampilkan gambar, match, kemudian kita open. Ini adalah gambar asli yang akan muncul nantinya. Baiklah, selanjutnya di sini untuk push button 1 sudah selesai untuk codingannya. Selanjutnya kita buat codingan untuk push button 2 untuk menampilkan hasil dari binner. Hasil dari binner. Hasil dari binneran. Di sini di push button 2 kita copy saja yang ini tadi. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke fungsional push button 2 ke back. Di bagian bawahnya kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian di sini kita rubah. Yang kita rubah di bagian bawah IMG I'm red. Di bagian codingan ini kita klik enter. Di bawah codingan ini kita klik enter. Kemudian di sini kita beri BI sama dengan, dan ini untuk hasil deteksi tepi sobelnya. Sepertinya ada kesalahan untuk deteksi tepi sobel. Saya cek dulu. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini untuk errornya ini berada di bagian namanya lagi. Ini untuk X-nya handles kurang E. Sekarang kita coba runkan lagi. Untuk tampilan gambar aslinya IMG.
Kemudian ini untuk tampilan hasil binernya. Ini hasil dari deteksi tepi prewitnya. Dan ini hasil dari sobelnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila di dalam video ini banyak terjadi kesalahan. Sedikit saran untuk yang melakukan sebuah pengkodingan atau sebuah pemrograman untuk sangat teliti memperhatikan titik koma pada penulisannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, komen YouTube saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IM 2 IM IM 2 IM 2B BW IM 2BW dalam kurung IMG, 0.2 0.3 biar agar lebih tebal. Kemudian tutup kurung tanda petik 2. Kemudian kita untuk bagian handlesnya, untuk codingan yang pertama tadi IMG sama dengan IMG, di sini kita ubah untuk handle titik BI-nya sama dengan BI. BI itu berarti biner. Kemudian untuk X-nya handle kita ganti sesuaikan dengan nama X yang untuk X yang kedua tadi. Untuk push button 2-nya tadi. Di sini saya tadi memberi namanya biner. Kemudian untuk IMShow-nya di sini BI untuk menampilkan hasil binerisasi. Titelnya di sini saya mengganti namanya menjadi biner. Kemudian kita runkan lagi. Kita coba runkan lagi. Nah, sudah muncul untuk tampilan binernya berarti sudah benar untuk codingan kita. Kemudian untuk push button 3-nya. Untuk push button 3-nya kita pastekan lagi di bagian fungsi push button 3. Kemudian kita edit kembali di bagian IMG di bagian di bawah bagian IMG right bagian ini kita klik enter. Ini untuk menampilkan hasil deteksi tepi prewit. Di sini kita buat biner kemudian sama dengan IM2 BW dalam kurung IMG, 0.2 0.3
0.3 karena kita menyesuaikan dengan untuk binarisasinya. Kemudian tutup kurung, tanda petik 2. Kemudian enter. Ketik PRE untuk membaca prewidnya sama dengan edg sama PRE sama dengan edg dalam kurung biner koma tanda petik atas koma atas prewid T double kemudian tanda petik tanda kutip atas tanda koma atas kemudian tutup kurung titik 2 koma. Kemudian untuk handlesnya, untuk bagian handle ini kita buat PRE. Ini PRE sama dengan PRE. Terus untuk X-nya kita ganti sesuaikan dengan nama yang telah kita buat tadi. Di sini prewid. Di sini saya tadi mengubahnya membuat prewid. With. Kemudian untuk titelnya saya buat prewid. Prewid. Kita coba runkan lagi. Ini untuk gambar aslinya. Ini untuk binernya. Sudah nampil. Dan ini untuk deteksi tepi prewidnya. Sepertinya ada kesalahan di bagian maaf, ini seharusnya bukan IMG. Ini seharusnya IM. Dan untuk IMSO-nya ini bukan IMG, tapi PRE. Baiklah, kita coba runkan lagi. Untuk gambar asli, ini juga masih ada kesalahan sepertinya. Untuk bagian format gambar. Untuk tampilan binernya, ini untuk tampilan deteksi tepi untuk prewidnya. Baiklah, sudah berhasil. Selanjutnya kita buat untuk coding tampilan push button 4 untuk tampilan deteksi tepi sobelnya. Di bagian kita copy saja, kemudian untuk kita letak ke bawah bagian fungsi push button 4, Ctrl F. Kemudian untuk di fungsi 4 IMG yang IM diganti IMG I'm red. Yang ini kita buat GI IMG. Kemudian untuk PRE-nya kita ubah SO, itu menandakan akan membaca sobel atau menampilkan deteksi sobel. Biner prewid untuk yang prewidnya kita ganti sobel.
yang handle VRE sama dengan VRE kita ubah SO sama dengan SO. Kemudian untuk X-nya tadi saya memberinya nama Sobel. Kemudian untuk MSO-nya menampilkan SO. Untuk titelnya saya kasih Sobel. Baiklah, kita coba run. Tampilkan gambar. Untuk hasil binarisasinya, ini untuk hasil deteksi tepi prewidnya, dan ini hasil dari sobelnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila di dalam video ini banyak terjadi kesalahan. Sedikit saran untuk yang melakukan sebuah pengkodingan atau sebuah pemrograman, untuk sangat teliti memperhatikan titik koma pada penulisannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, komen YouTube saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.